Halo, pada kali ini kita akan membahas terkait limit fungsi. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Wayan Maharani, NIM 1914-14079. Yang kedua ada Yuli Cynthia, NIM 1914-14095. Dan yang ketiga ada Christine Damayanti Berulumban Batu, NIM 1914-14100. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita sering mendengar kata mendekati atau hampir. Sebagai contoh, 1. Tugas matematika yang dikerjakan siswa kelas 12 mendekati sempurna. Nah, contoh yang kedua, mobil itu hampir menabrak seorang nenek yang sedang menyeberang. Nah, dalam matematika, kata-kata seperti mendekati atau hampir dapat dianalogikan sebagai arti dari limit. Sebuah bola teknis yang dijatuhkan ke lantai dari ketinggian tertentu akan memantul dengan ketinggian yang semakin berkurang, sehingga dalam waktu tertentu bola tersebut akan berhenti. Panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti dapat dihitung dengan konsep limit. Jadi, menurut teman-teman sendiri, apa sih itu limit? Jadi teman-teman, limit fungsi secara umum diartikan sebagai nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, secara matematis, limit dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L, artinya itu jika X mendekati A tetapi tidak sama dengan A, maka nilai Fx mendekati nilai L. Jika fungsi Fx terdefinisi pada selang terbuka L, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kiri, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati A dari kanan, Fx sama dengan L. Yang selanjutnya, jika limit X mendekati A dari kiri, Fx sama dengan L1, dan limit X mendekati A dari kanan, Fx sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan L tidak ada. Selanjutnya kita lihat contoh. Tentukan limit fungsi untuk fungsi Fx sama dengan 2x untuk x lebih kecil sama dengan 4, 2x tambah 3 untuk x lebih besar 4. Nah, kita lihat pembahasan. Untuk menentukan limit fungsi aljabar di X mendekati A, kita bisa menggunakan tabel seperti berikut. Nah, ketika X mendekati 4 dari kiri, kita lihat X-nya. Ketika kita buat X sama dengan 3,9, maka kita dapat Fx 7,8. Dan kita lihat selanjutnya. Ketika 3,999, maka kita dapat Fx-nya 7,9998. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika X mendekati 4 dari kiri, maka Fx itu mendekati 8. Nah, kita lihat pula ketika X mendekati 4 dari kanan. Ketika X-nya 4,00001, maka kita dapat Fx-nya itu 11,00002. Nah, kita lihat juga ketika kita buat 4,1, maka kita dapat Fx-nya itu 11,2. Jadi ketika X mendekati 4 dari kanan, Fx itu mendekati 11. Nah, dari tabel itu menunjukkan bahwa limit X
ketika mendekati 4 dari kiri, fx sama dengan 8, dan limit x mendekati 4 dari kanan, fx sama dengan 11. Nah, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga x mendekati 4, fx itu tidak ada. Maka untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, yaitu misalkan kita mempunyai fx sama dengan k, adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada saat x mendekati a dengan k sama dengan a, adalah bilangan real. Maka limit x mendekati a, k sama dengan k. Contohnya, limit x mendekati 1, 2 sama dengan 2. Karena apabila didekati dari kiri dan limit didekati dari kanan, itu mendekati nilai 2. Itu sama dengan limit dari x mendekati 1, 2 sama dengan 2. Sifat yang kedua yaitu misalkan kita punya fx sama dengan x, adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada saat x mendekati a dengan a merupakan bilangan real, maka limit x mendekati a, x sama dengan a. Contohnya yaitu limit x mendekati 1, x sama dengan 1. Dengan menggunakan pendekatan dari kiri dan dari kanan menghasilkan nilai yang mendekati 1. Maka limit x mendekati 1x sama dengan 1. Yang ketiga yaitu limit x mendekati a, k dikali dengan fx sama dengan k dikali dengan limit x mendekati a, fx. Misalkan kita mempunyai fx adalah fungsi yang mempunyai limit pada saat x mendekati a dengan a adalah bilangan real, maka limit x mendekati a, k dikali dengan fx sama dengan k dikali dengan limit x mendekati a, fx. Contohnya, kita mempunyai limit x mendekati 1, k dikali x kuadrat, k merupakan bilangan yang konstan, sama dengan k dikali dengan limit x mendekati 1, x kuadrat, sama dengan k dikali dengan 1 kuadrat sama dengan k dikali 1 sama dengan k, atau bilangan konstan. Sifat yang keempat yaitu misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada saat x mendekati a, maka limit x mendekati a apabila fx ditambah atau dikurang dengan gx itu sama dengan limit x mendekati a, fx ditambah atau dikurang dengan limit x mendekati a, gx. Contohnya, kita mempunyai limit x mendekati 1, yaitu x kuadrat ditambah 4x. Nah, menjadi limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah dengan limit x mendekati 1, 4x. Dimana dengan menggunakan pendekatan dari kiri dan dari kanan, itu limit x mendekati 1, x kuadrat itu sama dengan 1, dan limit x mendekati 1, 4x itu sama dengan 4. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi nilai limit dari x mendekati 1, x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5. Nah, selanjutnya itu sifat yang kelima, yaitu misalkan fg adalah fungsi yang mempunyai limit pada saat x mendekati a, maka limit x mendekati a apabila fx dikali dengan gx itu sama dengan limit x mendekati a, fx dikali dengan limit x mendekati a, gx. Contohnya, kita punya limit x mendekati 1, 2x dikali 3x. Nah, sama dengan itu jadinya limit x mendekati 1, 2x dikali dengan limit x mendekati 1, 3x. Limit x mendekati 1, 2x itu dicari dengan pendekatan dari kiri dan kanan itu 2, dan limit x mendekati 1, 3x itu 3 nilainya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Sifat yang keenam yaitu misalkan fg adalah fungsi yang mempunyai nilai limit x mendekati a dengan a adalah bilangan real, maka limit x mendekati a bila fx dibagi dengan gx itu sama dengan limit x mendekati a, fx dibagi dengan limit x mendekati a, gx, dengan syarat
limit x mendekati AGX tidak sama dengan 0. Contohnya, kita punya limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan 2x kuadrat ditambah x. Itu menjadi limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan limit x mendekati 1, 2x kuadrat ditambah dengan x. Dengan pendekatan dari kiri dan kanan, masing-masing limit mendapatkan nilai 5 untuk limit x mendekati 1, x kuadrat plus 4x, dan 3 untuk limit x mendekati 1, 2x kuadrat ditambah x. 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Jadi nilai limit dari x mendekati 1, x kuadrat ditambah 4 per 2x kuadrat ditambah x sama dengan 1,67. Selanjutnya sifat nomor 7, yaitu limit x mendekati a, di mana fx dipangkatkan dengan n sama dengan, yaitu limit x mendekati a fx pangkat n. Misalkan fx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada saat x mendekati a, dengan a adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif, maka limit x mendekati a fx yang dipangkatkan n sama dengan limit x mendekati a fx pangkat n. Contohnya, apabila kita mempunyai limit x mendekati 1, 8x pangkat 3 itu sama dengan nilai limit x mendekati 1, 2x pangkat 3. Itu sama dengan limit x mendekati 1, 2x kali 2x kali 2x sama dengan limit x mendekati 1, 2x dikali limit x mendekati 1, 2x dikali limit x mendekati 1, 2x. Dicari dengan pendekatan dari kanan dan kiri, menghasilkan limit x mendekati 2x sama dengan 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Jadi nilai limit dari x mendekati 1, 8x pangkat 3 sama dengan 8. Yang selanjutnya, sifat yang ke-8, yaitu limit x mendekati a n akar fx sama dengan n akar limit x mendekati a fx dengan nilai n bilangan asli, n yang lebih besar daripada 2, dan n akar limit x mendekati a fx merupakan bilangan real. Contohnya, itu limit x mendekati 1, 4 akar x kuadrat sama dengan, itu menjadi 4 akar limit x mendekati 1 x kuadrat sama dengan limit x mendekati 1 x kuadrat itu jika dicari dari kanan dan kiri menghasilkan nilai 1. Jadi 4 akar 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu menyelesaikan limit aljabar. Kita harus mengenal bahwa limit memiliki bentuk. Yang pertama yaitu limit bentuk tentu. Itu misalnya contohnya A per B, A per 0 sama dengan tak hingga. Selanjutnya 0 per B sama dengan 0, dengan A dan B merupakan elemen bilangan real. Nah, yang bentuk kedua itu limit tak tentu, yaitu bentuknya misalnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Nah, tujuan kita menyelesaikan limit aljabar ini yaitu pada limit tentu. Lantas, apabila nanti bentuknya limit tak tentu apa tidak bisa diselesaikan, itu akan dibahas pada bagian ini, yaitu dengan pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi dilakukan dengan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu ke dalam fungsi aljabar. Contohnya, limit x mendekati 3, 5x. Dengan metode substitusi, maka limit x mendekati 3, 5x sama dengan 5 dikali dengan 3, karena kan tadi x mendekati 3, jadi x-nya diganti dengan 3, yaitu sama dengan 15. Jadi nilai limit dari x mendekati 3, 5x sama dengan 15 menggunakan metode substitusi. Selanjutnya yaitu metode pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi atau yang telah disebutkan sebelumnya, itu nilai limit yang tak tentu. Nah, contohnya nih, tentukan nilai limit x mendekati 2 apabila x kuadrat dikurangi 4
dibagi dengan X kurangi 2. Dengan metode substitusi, kita akan menghasilkan nilai limit tak tentu, yaitu 0/0. Nah, apabila dapat nilai limit atau hasil limitnya seperti yang telah disebutkan, maka metode substitusi itu gagal dilakukan dan harus dilakukan metode lain. Nah, salah satunya itu adalah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut. Kita lihat lagi limitnya, yaitu limit X mendekati 2, di mana X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Sama dengan X kuadrat dikurangi 4 tadi itu difaktorkan menjadi X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 2. Jadi menjadi limit X mendekati 2, X ditambah 2 dikali X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 2. Nah, pada bagian ini bisa kita bagi dengan X dikurangi 2 menjadi limit X mendekati 2, X ditambah 2. Lalu kita substitusikan nilai X yang mendekati 2 itu ke dalam persamaan ini menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu metode mengalihkan dengan akar sekawan. Ada suatu kondisi di mana suatu limit tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi maupun pemfaktoran, yaitu salah satunya adalah limit fungsi yang berbentuk akar. Contohnya, tentukan nilai dari limit X mendekati 0, X dibagi dengan akar 1 ditambah X dikurangin akar 1 dikurang X. Dengan metode substitusi akan menghasilkan nilai limit tak tentu, yaitu 0/0. Maka harus menggunakan metode lain agar mendapatkan nilai limit yang tentu, yaitu metode mengalihkan dengan akar sekawan. Yaitu dengan limit X mendekati 0, X dibagi dengan akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurang X dikali 1 sama dengan limit X mendekati 0, X per akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurangi X dikalikan dengan akar sekawan dari penyebut, yaitu akar 1 ditambah X ditambah akar 1 dikurangi X. Dengan operasi aljabar akan mendapatkan limit X mendekati 0, akar 1 ditambah X ditambah akar 1 dikurangi X dibagi 2. Dengan mensubstitusikan 0, kita akan mendapatkan nilai akar 1 ditambah akar 1 dibagi 2, yaitu 1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Jadi nilai dari limit X mendekati 0, X dibagi dengan akar 1 ditambah X dikurangi akar 1 dikurangi X sama dengan 1 dengan menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawan. Selanjutnya itu aplikasi limit fungsi. Sudah disebutkan saat awal bahwa limit fungsi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dapat diambil sebuah contoh, yaitu sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu, yaitu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T cm persegi. Kecepatan perubahan, luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan V sama dengan limit T mendekati T1, Ft dikurangi Ft1 dibagi dengan T dikurangi T1. Lalu tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Penjelasannya yaitu saat F5 menit itu kita mendapatkan hasil 12. Maka kecepatan perubahan pertambahan luas lempeng logam pada saat T5 menit adalah V sama dengan limit T mendekati T1, Ft dikurangi Ft1 dibagi T dikurangi T1. Nilai yang kita dapatkan sebelumnya kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu menjadi limit T mendekati 5, Ft dikurangi F5 dibagi dengan T dikurangi 5, yaitu menjadi limit T mendekati 5, 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T dikurangi 12 dibagi dengan T dikurangi 5. Dengan operasi aljabar kita akan mendapatkan limit T mendekati 5, 0,6 dikali dengan 0,6 T ditambah 4. Setelah itu kita substitusikan
T-nya sama dengan 5, yaitu menjadi 0,6 dikali dengan 3 ditambah 4 sama dengan 4,2. Jadi kecepatan perubahan luas lempeng logam adalah 4,2 cm persegi per menit. Selanjutnya itu limit fungsi trigonometri. Pada materi ini, cara penyelesaian limit fungsi trigonometri hampir sama dengan penyelesaian limit fungsi aljabar. Misalnya terdapat soal, berapakah nilai limit x mendekati 30 sin x? Dengan menggunakan pendekatan dari kiri dan kanan, mendapatkan limit x mendekati 30 sin x adalah 0,5. Jika kita menggunakan substitusi langsung, akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu limit dari x mendekati 30 sin x sama dengan 0,5. Menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Telah disinggung di slide sebelumnya, yaitu seperti halnya fungsi aljabar, penyelesaian dengan cara substitusi hanya sah jika hasil akhirnya terdefinisi atau tidak muncul bentuk tak tentu. Dalam cara substitusi, kita langsung meniadakan tanda limit dengan mensubstitusikan langsung nilai sudut yang diberikan. Substitusikan semua sudut diukur dengan atau dalam radian. Nah, contohnya tentukan limit fungsi berikut. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin x plus tan x. Yang kedua, limit x mendekati pi per 4, sin x plus cos x per tan x. Yang ketiga, limit x mendekati pi tan dikali x plus sin x. Penyelesaiannya yaitu nomor 1, limit x mendekati 0, sin x plus tan x sama dengan sin 0 ditambah tan 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti nilai limit dari x mendekati 0 sin x plus tan x sama dengan 0. Soal nomor 2, limit x mendekati pi per 4, sin x plus cos x per tan x. Kita substitusikan nilai x mendekati pi per 4 menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per tan pi per 4. Itu sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2. Jadi nilai limit x mendekati pi per 4 sin x plus cos x per tan x sama dengan akar 2. Soal yang ketiga yaitu limit x mendekati pi tan x ditambah sin x sama dengan tan dikali pi sin pi sama dengan tan pi ditambah 0 sama dengan tan pi sama dengan 0. Selanjutnya menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan. Seperti halnya limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri juga akan kemungkinan memiliki nilai tak tentu saat menggunakan metode substitusi. Sehingga kemungkinan untuk menyelesaikan soal dengan teknik penyederhanaan juga digunakan untuk limit fungsi trigonometri. Nah, langkah pertama teknik ini adalah menentukan faktor paling sederhana yang menyebabkan pembilang maupun penyebut bernilai 0. Nah, langkah kedua adalah memfaktorkan pembilang maupun penyebut agar mengandung faktor ini. Langkah yang ketiga, menyederhanakan faktor 0 yang ada pada pembilang maupun penyebut. Langkah 4 atau terakhir adalah mensubstitusikan nilai yang diberikan kepada fungsi trigonometri yang tersisa. Berikut beberapa rumus penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus serta rumus sudut ganda untuk menyederhanakan bentuk dari limit trigonometri. Contoh, tentukan limit x mendekati pi per 4 cos 2x per sin x min cos x. Penyelesaiannya yaitu dengan penyederhanaan menjadi limit x mendekati pi per 4x cos 2x per sin x dikurangi cos x menjadi limit x mendekati pi per 4 sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x dikurangi dengan sin x kurangi cos x. Selanjutnya cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu menjadi cos x dikurangi sin x dikali dengan cos x ditambah sin x. Dengan operasi aljabar kita mendapatkan limit x mendekati pi per 4 negatif cos x ditambah sin x sama dengan substitusikan nilai peubahnya
yaitu menjadi negatif cos 45 ditambah sin 45 sama dengan negatif setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan negatif akar 2. Jadi limit dari X mendekati pi per 4 cos 2X dibagi sin X dikurangi cos X sama dengan negatif akar 2. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya. Menentukan limit dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Jika dengan menyederhanakan limit masih mengalami kesukaran dalam menyelesaikan masalah limit, maka kemungkinan harus menggabungkan dengan cara menyederhanakan dengan rumus dasar limit trigonometri. Adapun rumus dasar limit trigonometri yang pertama, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 dengan x per tan x sama dengan limit x mendekati 0 dengan fungsi tan x per x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per sin dx sama dengan a per b. Yang keempat, limit x mendekati 0 dengan tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Yang kelima, limit x mendekati 0 dengan sin ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Yang terakhir, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Nah, itu adalah rumus dasar limit trigonometri dengan limit x mendekati 0. Adapun rumus dasar limit trigonometri dengan contoh sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus dasar yang pertama, yaitu limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 7x sama dengan limit x mendekati 0 sin 5x per 5x dikali 5x per 7x. Kemudian, limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 7x sama dengan limit x mendekati 0 sin 5x per 5x dikali limit x mendekati 0 5x per 7x. Nah, di sini x-nya dibagi dengan x. Nah, terus limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 7x sama dengan diperoleh 1 dikali limit x mendekati 0 dengan 5 per 7. Terus, limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 7 sama dengan diperoleh 1 dikali 5 per 7. Dan hasilnya adalah 5 per 7. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0 dengan sin x per 2x sama dengan limit x mendekati 0 1 per 2 dikali sin x per x diperoleh 1 per 2 dikali 1 dan diperoleh hasilnya 1 per 2. Nah, itu adalah contoh rumus dasar limit trigonometri. Yang selanjutnya adalah limit mendekati tak hingga. Dalam matematika wajib kelas 11, kita telah mempelajari bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar untuk x mendekati a. Yang ditulis x tanda panah ke kanan a. Terus dengan a adalah konstanta yang nilainya tertentu. Kemudian dalam subbab ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar untuk x mendekati tak hingga, baik bernilai positif tak hingga maupun yang bernilai negatif tak hingga. Kemudian, jika fungsi fx mendekati L1 ketika x mendekati positif tak hingga, kita tulis limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L1. Serupa dengan itu, jika fungsi fx mendekati L2 ketika x mendekati negatif tak hingga, maka akan ditulis limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L2. Nah, kemudian diperoleh teoremanya, yaitu limit x mendekati tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0 dan limit x mendekati negatif tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0 dengan n anggota A. Catatan, A adalah himpunan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan 4.
Nah, kita berikan contoh X untuk limit tak hingga. Nah, misalnya nih, hitung dua soal limit berikut. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dengan X dikurang 1 per X. Terus yang kedua, limit X mendekati tak hingga dengan X ditambah 1 per X min 3. Nah, kita coba selesaikan dengan cara substitusi langsung. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dalam kurung X dikurang 1 per X diperoleh limit X mendekati tak hingga, yaitu 3 dikurang limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Terus kemudian yang kedua, limit X mendekati tak hingga X plus 1 per X min 3 sama dengan limit X mendekati tak hingga X plus 1 dibagi limit X mendekati tak hingga dengan X dikurang 3 diperoleh tak hingga ditambah 1 per tak hingga dikurang 3 sama dengan tak hingga per tak hingga. Nah, di sini kita memperoleh hasil yang berbeda. Nah, pada contoh yang kedua, kita telah memperoleh bentuk tak hingga per tak hingga. Maka kita coba membahas untuk menyelesaikan bentuk tak hingga per tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dengan 5x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 7 per 2x pangkat 2 ditambah 3x min 4. Penyelesaiannya adalah jika X mendekati tak hingga kita substitusi langsung, maka akan memperoleh tak hingga per tak hingga seperti contoh yang sudah dilakukan tadi. Nah, strateginya untuk menyelesaikan kasus tak hingga per tak hingga adalah kita kalikan pembilang maupun penyebutnya dengan eksponen yang sama. Contohnya 1 per X pangkat M dengan X pangkat M. X pangkat M adalah eksponen dari suku tertinggi penyebut. Dalam fungsi di atas, suku tertinggi penyebut dari contoh soal tadi di atas, suku tertinggi penyebutnya adalah 2x kuadrat dengan dengan x kuadrat sebagai eksponennya. Maksudnya x kuadrat itu sebagai suku tertingginya. Oleh karena itu, baik pembilang maupun penyebutnya kita kalikan dengan 1 per x kuadrat. Nah, limit X mendekati tak hingga dengan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x min 4 kita kalikan dengan setiap pembilang dan penyebutnya dikalikan 1 per x kuadrat. Kemudian limit X mendekati tak hingga kita kalikan 1 per 1, 5x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 2x dibagi x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat. Kemudian penyebutnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 3x dibagi x kuadrat dikurang 4 dibagi x kuadrat. Kita peroleh limit X mendekati tak hingga, yaitu 5x kuadrat dibagi x kuadrat diperoleh 5. Kemudian 2x dibagi x kuadrat diperoleh 2 per x. Kemudian ditambah 7 per x kuadrat diperoleh 7 per x kuadrat. Lalu penyebutnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat diperoleh 2. Kemudian ditambah 3x per x kuadrat diperoleh 3 per x dikurang 4 per x kuadrat dibagi x kuadrat diperoleh 4 per x kuadrat. Sehingga kita peroleh 5 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 2 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 5 per 2. Maka hasil tersebut memiliki nilai limit. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu kita memiliki limit X mendekati tak hingga dengan X pangkat 4 dikurang X dibagi 5x pangkat 3 ditambah 7. Nah, eksponen tertinggi penyebut tersebut maksudnya X tertingginya itu yaitu X pangkat 3. Oleh karena itu, baik pembilang maupun penyebut kita bekalikan dengan 1 per X pangkat 3. Nah, limit X mendekati tak hingga X pangkat 4 dikurang X per 5x pangkat 3 ditambah 7 kita kalikan
bilangan penyebutnya dengan 1 per X pangkat 3. Sehingga limit X mendekati tak hingga yaitu X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 dikurang X dibagi X pangkat 3, kemudian 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 3. Nah, diperoleh hasilnya X dikurang 1 per X kuadrat kemudian per 5 ditambah 7 per X pangkat 3, sehingga hasilnya kita peroleh negatif tak hingga dibagi 5 sama dengan negatif tak hingga, sehingga nilai tersebut tidak memiliki limit. Catatan, tak hingga bukanlah bilangan, sehingga jika hasil limit suatu fungsi adalah tak hingga atau negatif tak hingga, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Di sini, kami memiliki langkah-langkah penyelesaian kasus tak hingga per tak hingga dengan cara singkat. Langkah yang pertama yaitu sederhanakan fungsi dari limit. Cukup dengan menulis suku tertinggi pembilang dan penyebutnya saja. Terus yang kedua, sederhanakan eksponen X pada pembilang dan penyebut. Lalu, langkah yang ketiga, hitunglah nilai limit dengan menggunakan teorema pada persamaan 1, yaitu limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0, atau limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat N. Selanjutnya ada kasus kedua, yaitu menyelesaikan bentuk tak hingga. Maaf, ini ada yang typo, jadi maksudnya tak hingga dikurang tak hingga. Nah, bagaimana jika menyubstitusi langsung X mendekati tak hingga pada limit X mendekati tak hingga, misalnya 2X min 1 min akar 4X kuadrat min 6X min 5. Tentunya akan memperoleh hasil bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Seperti halnya bentuk tak hingga per tak hingga, bentuk X bentuk tak hingga dikurang tak hingga pun termasuk bentuk tak tentu, sehingga kita memerlukan penyelesaian bentuk tak hingga dikurang tak hingga, yaitu dapat menggunakan dengan memanipulasi aljabar. Kemudian kasus limit yang paling sering dijumpai untuk kasus limit X mendekati tak hingga yaitu fx dikurang gx sama dengan tak hingga dikurang tak hingga adalah salah satu fx atau gx, atau keduanya fx atau gx-nya merupakan fungsi dalam bentuk tanda akar kuadrat. Nah, misalnya seperti yang di bawah ini, limit X mendekati tak hingga yaitu dengan 2X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 6X min 5, maka akan memperoleh hasilnya tak hingga per tak hingga. Terus yang kedua, contoh yang kedua yaitu akar X dalam kurung 4X ditambah 5 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 3, maka hasilnya juga akan memperoleh tak hingga per tak hingga. Prinsip utama untuk mengubah bentuk tak hingga tak hingga min tak hingga ke bentuk tak hingga per tak hingga agar limitnya bisa diselesaikan adalah dengan menggunakan bentuk sekawan yang memanfaatkan perkalian istimewa, yaitu A ditambah B dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, dengan menggunakan bentuk sekawan tercapai dua tujuan sekaligus, yaitu meniadakan tanda akar kuadrat pada pembilang sehingga kita bisa menyederhanakan suku-suku sejenis pada pembilang dan sekaligus mengubah bentuk tak hingga dikurang tak hingga menjadi bentuk tak hingga per tak hingga yang bisa diselesaikan dengan cara seperti sebelumnya. Nah, untuk memahami cara menyelesaikan limit X mendekati tak hingga, fx dikurang gx sama dengan tak hingga per tak hingga, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat contoh untuk menyelesaikan bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Tentukan limit fungsi berikut.
limit 2x dikurang 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 6x min 6. Penyelesaiannya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika x mendekati tak hingga kita substitusi langsung ke limit, maka kita akan memperoleh tak hingga dikurang tak hingga. Oleh sebab itu, kita akan menyelesaikan dengan bentuk kawan dengan langkah-langkah berikut. Maksudnya, dengan mengalihkan akar-akar sekawan. Nah, langkah yang pertama itu fx dikurang gx dalam limit dengan fx ditambah gx dibagi fx ditambah gx. Dengan fx plus gx-nya itu adalah bentuk kawan dari fx dikurang gx. Nah, dapat kita lihat limit x mendekati tak hingga dengan 2x dikurang 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 5. Kita kalikan dengan akar sekawan pada pembilang dan penyebutnya, sehingga kita peroleh limit x mendekati tak hingga dengan 2x dikurang 1 kuadrat dikurang dalam kurung akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5 kuadrat dibagi dengan 2x dikurang 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5. Nah, itu kita peroleh pada langkah pertama. Yang selanjutnya adalah langkah kedua. Pada langkah kedua ini kita akan menghilangkan tanda akar kuadrat dari pembilang. Kemudian kita akan menyederhanakan dengan menggabungkan suku-suku yang sejenis. Nah, dapat kita lihat bahwa limit x mendekati tak hingga 2x min 1 kuadrat dikurang akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5 kuadrat dibagi 2x min 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5 diperoleh, yaitu limit x mendekati tak hingga. Maka di sini untuk tanda akar kuadratnya yang sejenis itu kita hilangkan, seperti 4x kuadrat itu kan di situ ada tanda minus, jadi 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya menjadi limit x mendekati tak hingga negatif 4x ditambah 1 ditambah 6x ditambah 5 per 2x ditambah 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5. Sehingga selanjutnya kita peroleh limit dari x mendekati tak hingga 2x min 1 kuadrat dikurang 4x kuadrat min 6x min 5 kuadrat per 2x min 1 min akar 4x kuadrat min 6x min 5 sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x plus 6 per 2x plus 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 6x min 5. Yang selanjutnya langkah ketiga, selesaikan bentuk tak hingga per tak hingga pada langkah kedua dengan cara model metode 1 atau metode 2. Metode 2 ini merupakan metode singkat yang dianjurkan untuk menyelesaikan pada soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu metode 1. Pada metode 1 ini suku tertingginya menyebutkan adalah x, sehingga kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per x atau 1 per akar x kuadrat. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga dengan 2x ditambah 6 per 2x ditambah 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 5, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 1 per x. Kemudian kita peroleh limit x mendekati tak hingga untuk 2x per x ditambah 6 per x dibagi 2x per x dikurang 1 per x ditambah yang di dalam akar ini kita kalikan dengan 1 per akar x kuadrat. Mengapa demikian? Karena akar x kuadrat itu merupakan suku tertinggi yang di dalam x kuadrat itu merupakan suku tertinggi yang di dalam akar. Jadi kalau misalnya kita sama ratakan yang di dalam akar, kita kalikan juga dengan 1 per x, maka jadi misalnya 1 per akar x itu tidak sama dengan x pangkat 1. Akar x itu tidak sama dengan x pangkat 1, sehingga 1 per akar x itu bukan merupakan suku tertinggi
untuk yang di dalam akar. Jadi makanya kita kalikan dengan 1 per akar X kuadrat. Nah, coba kita sederhanakan, akar X kuadrat itu sama juga dengan X pangkat 1, sehingga yang di dalam akar kita kalikan dengan 1 per akar X kuadrat. Nah, kita peroleh yang tadi di dalam akar kita kan sudah kalikan dengan X pangkat 2 nih. Nah, terus kita peroleh jadinya 2 ditambah 6 per X per 2 dikurang 1 per X ditambah akar 4 dikurang 6 per X ditambah 5 per X kuadrat. Nah, sehingga di sini kita peroleh nilainya, kita substitusi X mendekati tak hingga. Nah, jadi saat 6 per X itu, jika X nya disubstitusi, maka akan menghasil limitnya bernilai 0. Jadi 1 per X juga bernilai 0, 6 per X menghasilkan 0, dan 5 per X kuadrat menghasilkan 0. Sehingga 2 ditambah 0 per 2 dikurang 0 ditambah akar 4 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 2 per 2 ditambah akar 4 sama dengan 2 per 4 atau 1 per 2. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan metode kedua. Metode kedua ini adalah termasuk menyelesaikan bentuk tak hingga dikurang tak hingga dengan metode yang singkat, dengan cara singkat gitu istilahnya. Nah, cara singkat di mana kita nih hanya menuliskan suku tertinggi, pembilang dan penyebut, menggabungkan suku-suku sejenis, dan akhirnya menyederhanakan eksponen X-nya. Nah, misalnya kita lihat soal yang tadi, yaitu limit X mendekati tak hingga dengan 2X ditambah 6 per 2X ditambah 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurang 6X min 5. Di sini kita peroleh menjadi limit X mendekati tak hingga dengan 2X per 2X ditambah akar 4X kuadrat. Nah, seperti yang kita lihat tadi, jika 6 per X itu kan akan menghasilkan 0, 1 per X juga akan menghasilkan 0, dan 5 per X kuadrat itu akan menghasilkan 0. Jadi kita di sini langsung menuliskan atau menggabungkan suku-suku yang sejenis saja. Nah, seperti 2X dan akar 4X kuadrat. Nah, setelah itu kita jabarkan akar 4X-nya itu sehingga diperoleh 2X, sehingga limit X mendekati tak hingga yaitu 2X per 2X ditambah 2X sama dengan limit X mendekati tak hingga itu diperoleh 2X per 4X sama juga dengan 4, sama juga artinya 2 per 4 atau 1 per 4. Sehingga hasil dari limit X mendekati tak hingga dengan 2X ditambah 6 per 2X ditambah 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurang 6X min 5 sama dengan 1 per 4.